Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Boyolali akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Riana sebagai coach. Saya Anita sebagai observer. Saya Riza sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Riana. Waalaikumsalam Bu Anita, selamat pagi. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Pagi ini Bu Riana ada sesi coaching dengan Bu Riza ya Bu ya? Iya Bu, insya Allah pagi ini saya akan ada sesi coaching dengan Bu Riza. Oke Bu, kehadiran saya pagi ini untuk memberikan dukungan pada kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Bu Riza nanti. Apakah Bu Riana sudah siap untuk melakukan coaching dengan Bu Riza? Insya Allah Bu, saya sudah siap dan saya berterima kasih pada Ibu yang sudah bersedia menjadi observer pada sesi coaching saya dengan Bu Riza. Oke, baik Ibu, di tahap pra-observasi ini saya akan menjelaskan rubrik penilaian yang akan saya amati pada proses coaching yang akan Bu Riana lakukan kepada Bu Riza nanti. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa hal dan nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Riana sebelum Bu Riana melakukan coaching. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama atau penjelasan yang pertama, nanti untuk rubrik penilaiannya, yang pertama saya akan menilai apakah Bu Riana melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nah, seperti yang kita ketahui, alur Tirta itu adalah yang pertama adalah tujuan umum. Nanti yang kedua, Bu Riana melakukan identifikasi masalah yang ada pada coaching. Kemudian nanti Bu Riana memancing pertanyaan yang akan memunculkan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching, kemudian komitmen tanggung jawab yang nanti akan dilakukan coaching dalam melaksanakan rencana aksinya. Dan poin yang kedua, saya akan mengamati apakah proses coaching nanti Bu Riana menerapkan paradigma berpikir coaching seperti bersikap terbuka, ingin tahu, memiliki kesadaran yang kuat dan mampu melihat peluang baru di masa depan. Dan yang ketiga, saya akan mengamati apakah dalam melaksanakan coaching nanti Bu Riana mampu menerapkan proses coaching. Apa itu proses coaching? Yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua memaksimalkan potensi pada coaching dengan memberikan proses yang kreatif. Kemudian nanti yang keempat, saya juga akan mengamati apakah Bu Riana mampu menerapkan kompetensi inti dari coaching tersebut. Yang pertama yaitu dengan kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dalam mengajukan pertanyaan berbobot nanti Bu Riana menggunakan metode rasa, yaitu yang pertama resist. Bu Riana menerima pernyataan-pernyataan terbuka dari coach, kemudian ask, yaitu Bu Riana memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kemudian untuk summarize, Bu Riana itu nanti merangkum atau menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh coaching, kemudian memberi apresiasi pada coaching. Sejauh ini dari pemaparan saya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Alhamdulillah Bu, saya sudah jelas dengan pemaparan panjenengan. Saya akan melakukan coaching dengan alur Tirta, kemudian saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi dalam coaching. Jadi saya rasa saya cukup jelas untuk mengenai rubrik penilaian tersebut yang Bu Anita sampaikan tersebut. Oke, selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama,
kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan pada sesi coaching nanti? Ya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu satu kompetensi coaching yaitu kehadiran penuh atau presence dan mendengarkan aktif serta bisa mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka, Bu. Kemudian jadi nanti fokus apa yang kira-kira akan jenengan spesifikkan dari kompetensi yang jenengan akan kembangkan tadi? Yang saya spesifikkan dari kompetensi yang saya akan kembangkan yang tadi adalah satu, bisa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka. Oke, jadi nanti fokus dari pengamatan saya adalah mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya Bu Anita. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari pengembangan yang akan Anda lakukan pada sesi coaching nanti? Indikator ketercapaiannya yaitu yang pertama saya mampu menyimak dan saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka sehingga bisa memancing coach untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Riana. Demikian sesi pra-observasi ini untuk kemudian nanti Bu Riana bisa melakukan coaching bersama Bu Riza. Ya. Terima kasih sudah memaparkan aspek-aspek pengembangan diri yang akan Ibu kembangkan pada sesi coaching nanti. Semoga lancar dan nanti setelah sesi coaching kita akan bertemu lagi untuk membicarakan hasil dari coaching yang Bu Riana lakukan pada Bu Riza nanti. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Riana. Waalaikumsalam Bu Anita. Terima kasih Bu Anita. Oke. Ya. Assalamualaikum Bunda Riza, apa kabarnya nih? Sehat Bun? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bunda. Ya Bunda Riza, by the way ada apa nih kok menelpon saya, menghubungi saya ingin bertemu ini, ada apa? Begini Bun, saya ada sedikit masalah di kelas saya. Jadi saya itu menghadapi anak didik saya ketika praktek sholat, anak-anaknya nggak mau khusuk Bun. Ada yang ngobrol sendiri, senggol-senggolan, dan pandangannya ke sana kemari Bun. Jadi fokusnya mereka itu teralihkan. Walaupun saya menyadari bahwa anak usia dini itu sulit untuk fokus dalam jangka yang waktu lama. Oke, jadi Bunda Riza merasa kesulitan ya dalam membimbing anak didiknya untuk lebih khusyuk saat praktek sholat. Jadi anak-anak terlihat bercanda, berbicara, dan mudah teralihkan perhatiannya. Betul Bun? Betul Bunda, seperti itu. Kemudian Bunda Riza menyadari bahwa anak-anak usia dini itu memang masih sulit untuk fokus dalam waktu yang lama, ya kan Bun? Iya betul, seperti itu Bunda. Baik Bunda, bisa diceritakan lebih spesifik Bunda, momen apa yang membuat Bunda Riza ini merasa kesulitan dalam membimbing anak-anak supaya lebih khusyuk ketika praktek sholat? Ya jadi begini Bunda, ketika momen anak mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah itu mulai di situ anak-anak kan nanti hafalan suratnya kan agak lama, berdiri lama. Nah di situ nanti anak mulai istilahnya gojek, berbicara sendiri, senggol-senggolan, seperti itu Bun. Kan akhirnya sholatnya nggak khusyuk dan anak-anak itu sering mendahului imam Bun, seperti itu. Oke, baik Bunda. Jadi kesulitannya ketika anak-anak harus berdiri, hafalan bacaan sholat dalam waktu yang cukup lama. Anak-anak seringkali bercanda nggih, senggol-senggolan, melihat ke sana kemari, dan anak-anak seringkali mendahului gerakan imam. Betul begitu Bunda? Iya Bunda, jadi saya bingung harus bagaimana. Jika saya tegur, nanti sebentar diam, habis itu nanti gojek lagi, seperti itu Bu. Baik, bagi Bunda Riza, kriteria sholat yang khusyuk itu bagaimana sih Bunda? Jadi menurut saya itu Bun, kriteria sholat yang khusyuk kan dimana kita sholat itu menghadap Allah. Jadi saya pengennya anak-anak khusyuk menghadap Allah dengan tenang, nggak gojek, kemudian tidak berpikir duniawi, kemudian gerakan sholatnya yang dilakukan tumak ninah, kemudian konsentrasi penuh
pada setiap bacaan dan gerakan sholatnya. Dan tentunya berwudu dulu sebelum praktek sholat. Ya walaupun itulah pun saya sadar anak usia dini itu sulit untuk konsentrasi dalam waktu yang cukup lama. Oke, baik Bunda Riza, dari kriteria yang telah Bunda sebutkan tadi, menurut Bunda apa penyebab anak-anak tidak khusyuk dalam kegiatan sholat tadi Bunda? Yang pertama itu karena anak-anak belum hadir penuh dalam kegiatan praktek sholat. Anak-anak itu pengennya masih bermain aja. Kadangkala anak-anak waktu jadwal praktek sholat itu datangnya terlambat, jadi akhirnya nggak ada kesempatan untuk bermain. Kemudian kurangnya persepsi awal yang saya berikan di awal kegiatan. Saya kurang memberikan arahan kepada anak-anak sehingga mereka nggak khusyuk. Kemudian kesepakatan praktek sholat yang lupa saya untuk bilang lagi ke anak-anak bahwa kegiatan sholat itu tidak boleh gojek, tidak boleh senggol-senggolan, berbicara dan sebagainya. Dan kemudian kendala yang terakhir itu anak-anak belum hafal bacaan sholatnya pun. Nah, Bunda Riza, dari penyebab tersebut, jadi Bunda Riza ingin mengupayakan apa agar membuat anak-anak ini lebih khusyuk dalam sholat lagi? Upaya saya yang pertama itu melakukan ice breaking dulu. Kalau sudah diberi ice breaking kan anak-anak happy, bahagia. Nah, nanti harapan saya konsentrasinya anak bisa full di kegiatan praktek sholat. Oh ya Bun, saya itu jadi ingat ice breaking yang belum saya berikan yaitu tepuk wudhu dan gerakan sholat. Insya Allah mungkin dengan ice breaking tersebut anak-anak lebih fokus. Kemudian sebelum kegiatan praktek sholat nanti saya akan melakukan demonstrasi step by step gerakan sholat yang benar itu seperti apa, dan kemudian akan menyampaikan kesepakatan praktek sholatnya bahwa tidak boleh gojek, tidak boleh berbicara, harus fokus dan tidak mendahului imam, Bu, seperti itu. Oke Bunda, menurut Bunda Riza, apalagi yang dapat Bunda lakukan ini Bun? Itu pun kan anak-anak belum hafal. Nah, jadi nanti untuk hafalan sholatnya akan saya berikan di kegiatan rutin setiap hari sehingga anak-anak bisa hafal pun. Iya. Ada lagi Bunda kira-kira? Sudah cukup itu aja Bun. Oke. Dari upaya Bunda Riza yang telah tadi sebutkan tadi, adakah kira-kira guru lain yang bisa membantu dalam kegiatan Bunda Riza ini? Ada Bun, ada Bu Hafiz. Bu Hafiz kan sebagai guru pendamping kelas saya insya Allah nanti bisa membantu kegiatan praktek sholat. Oke, baik Bunda. Sampai di titik ini apa yang bisa Bunda dapatkan dari percakapan kita hari ini Bunda? Jadi untuk mengatasi anak didik saya yang belum khusyuk melaksanakan sholatnya, yang pertama saya akan melakukan ice breaking. Kemudian yang kedua mendemonstrasikan step by step gerakan sholatnya. Kemudian menyampaikan kesepakatan kegiatan praktek sholatnya. Kemudian hafalan bacaan sholatnya. Kemudian murojaah bacaan sholatnya setiap hari dan meminta bantuan guru kelas saya. Kalau begitu kapan nih Bunda akan melakukan upaya tersebut? Insya Allah Sabtu besok Bun, karena merupakan kegiatan jadwal rutinnya di setiap hari Sabtu. Oke, baiklah Bunda, saya tunggu nggih kabar 1 minggu berikutnya bagaimana nanti ke depannya. Ya Bun, insya Allah mohon doanya ya Bun, semoga berjalan lancar. Oke Bunda, sama-sama sukses terus, kemudian sampai jumpa kembali di pekan depan. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang menyenangkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Selamat siang Bu Riana. Selamat siang Bu Anita. Wah, luar biasa sekali ya Bu coaching hari ini. Bagaimana perasaan Bu Riana setelah melakukan coaching dengan Bu Riza? Alhamdulillah Bu, saya merasa senang karena kompetensi yang ingin saya kembangkan sudah saya tercapai dan saya bahagia bisa membantu Bu Riza menemukan solusi dari pemecahan masalah yang beliau hadapi. Oke. Nah Bu, dari coaching tadi, jika merujuk dari indikator ketercapaian yang ingin Bu Riana kembangkan, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan Bu Riana saat coaching tadi? Jadi
indikator ketercapaiannya yaitu saya mampu fokus pada coaching dan mampu mendengarkan aktif dan serta memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka, Bu. Oke, baik Bu, izinkan saya memaparkan hasil dari pengamatan saya tadi selama Bu Riana coaching dengan Bu Riza ya Bu ya. Iya. Berdasarkan observasi saya tadi, semua sudah berjalan dengan baik. Bu Riana sudah menerapkan alur tirta seperti tujuan umum, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian Bu Riana sudah mampu memancing koci untuk dapat memaparkan rencana aksinya, kemudian juga Bu Riana sudah dapat memaparkan komitmen apa yang harus dilakukan koci untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah dia paparkan sendiri. Kemudian yang kedua, Bu Riana juga sudah mampu menerapkan kompetensi inti yang tadi ingin Bu Riana kembangkan seperti mendengarkan dengan aktif dan memberikan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan terbuka dan berbobot sehingga si koci dapat menggali potensinya untuk bisa merumuskan rencana aksi sehingga bisa bisa mengeluarkan solusi dari pemecahan yang dialami oleh si koci. Kemudian yang ketiga juga Bu Riana sudah mampu mencapai harapan yang Bu Riana inginkan. Jadi tadi Bu Riana dalam pra-observasi ingin mengembangkan di kompetensi mendengarkan dengan baik dan memberikan pertanyaan berbobot, dan saya rasa itu tadi sudah Bu Riana lakukan dan sudah berhasil dilalui, jadi sudah tercapai apa yang ingin Bu Riana kembangkan. Nah, dari hasil tadi saat Bu Riana coaching, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Riana kembangkan selain yang tadi disampaikan? Ya, jadi saya berencana untuk kedepannya, Bu, melakukan latihan coaching lagi lebih insentif dengan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang lebih efektif, berbobot, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, Bu. Itu. Oke, bagus ya Bu ya. Semoga Bu Riana dapat mengembangkan kompetensi coaching lebih baik lagi dan semoga bisa bermanfaat baik bagi rekan sejawat maupun rekan-rekan di sekitar Bu Riana dan bisa bermanfaat buat Bu Riana sendiri untuk kedepannya. Amin. Ada hal lain yang ingin disampaikan Bu terkait dengan coaching tadi? Yes. Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih atas observasinya terhadap saya. Ya baik, kalau begitu semangat ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Riana. Waalaikumsalam, Bu.